Shalom, perkenalkan nama saya Emmanuel Benezer Tambah, NIM 120280090 dari TPB 15, Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas UAS PKS 2. Baik, dimulai dari yang pertama, dimulai daripada bidang fisika. Saya mengambil pada bidang fisika yaitu mengenai kalor. Nah, pada pertama kali itu kita perlu mendeklarkan apa-apa saja yang harus kita masukkan sebelum kita memulai atau menginput sebuah data. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu kita menggunakan array. Kemudian array sebanyak 5 kali. Kemudian kita mendeklarkan nilai key, bilangan real. Kemudian itu integer pilih dan string ulang. Di sini saya mengambil materi atau mata bidang fisika, di mana menghitung kalor suatu benda atau zat. Di sini saya memberikan dua pilihan pencarian, yaitu menghitung kalor untuk menaikkan suhu benda atau zat, dan dua itu menghitung kalor untuk merubah wujud benda atau zat. Nah, kemudian saya memberikan output pilihan 1, 2, 3. Jika pilihan 1 itu pertama menghitung kalor untuk menaikkan suhu benda atau zat, yang kedua itu pilihannya untuk menghitung kalor untuk merubah wujud benda atau zat. Sedangkan yang ketiga itu adalah untuk keluar daripada program. Nah, bisa dilihat di sini bahwa jika kita memilih 1, maka kita akan mendapatkan output itu mohon inputkan massa benda, kemudian kita berikan input, kemudian keluar lagi output, kemudian input lagi, output lagi. Di sini menggunakan array sebanyak 5 karena kita menggunakan ada 4 data. Nah, kemudian di sini saya mengassign sebuah rumus untuk mencari kalor. Kemudian setelah selesai mendapatkan kalor dari sesuatu yang kita cari, kemudian kita lihat di sini. Di sini akan ada pengulangan, di mana ketika kita menekan A atau B, kita dapat mengulangi program. Dan ketika kita menekan selain daripada A atau B, maka program tersebut akan berhenti. Baik, biar dicoba saja. Pilih 1, 2, atau 3. Pertama kita pilih 1, yaitu menghitung kalor untuk menaikkan suhu benda atau zat. Mohon inputkan massa benda atau zat yang dimasukkan dalam reaktor dalam kilogram. Kita misalkan saja kita memasukkan zat sebanyak 100 kilo. Kemudian masukkan kalor jenis benda atau zat.
dalam joule per kilogram derajat Celcius. Di sini saya misalkan saya memasukkan ke dalam reaktor itu adalah air, di mana memiliki kalor jenis itu sebesar 1000. Kemudian masukkan suhu mula-mula yaitu T1 dalam derajat Celcius, kita misalkan 300. Kemudian suhu akhir atau T2 kita misalkan 400 derajat Celcius. Maka kita mendapatkan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda Z adalah 10 juta joule. Nah, kemudian di sini ada pengulangan. Ketika kita menekan A, maka kita akan mengulangi program. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pilihan 2, yaitu menghitung kalor untuk merubah wujud benda atau zat. Masukkan massa benda atau zat dalam kilogram. Kita misalkan 100 kilogram. Kemudian masukkan kalor latent. Kalor latent ini adalah sebuah zat yang digunakan atau untuk merubah wujud atau fasa daripada zat tersebut. Ya, kita misalkan saja ya. Kalornya adalah 1000. Maka kalori yang dibutuhkan untuk merubah wujud benda atau zat tersebut adalah 100.000 joule. Di sini merubah wujud benda atau zat tersebut itu bisa berupa dari cair ke gas atau gas ke cair. Kemudian kita lanjutkan untuk mengulang program itu A. Nah, ketika kita sudah selesai menggunakan program, maka kita pilih 3 untuk mengakhiri program. Kemudian masuk kepada C++ mengenai bidang fisika. Nah, pertama di sini kita menggunakan include IOStream, kemudian sebagai header itu using namespace std, kemudian di sini ada header, kita di sini berikan judul pada headernya itu adalah menentukan kalor pada suatu zat atau benda. Kita bikin kurung ya. Di sini adalah bidang fisika. Tidak jauh beda dengan flowchart tadi. Di sini menggunakan string to string atau double, kemudian integer to integer string, kemudian double to double string. Kemudian integer main, double atau array sebanyak 5 kali, kemudian double key, integer pilih, string ulang. Kemudian di sini cout. Tidak jauh beda seperti yang tadi pada flowchart. Nah, kemudian pada C++ ini, jika tadi pada flowchart tidak dijelaskan kita menggunakan apa saja, di sini kita dijelaskan lebih spesifikasi lagi mengenai rumus-rumus, yaitu kita menggunakan do, if, else if, dan else. Kemudian pada bagian akhir kita menggunakan while untuk mengulangi suatu program. Kita coba mulai ya.
Nah, di sini kita diberikan pilihan 3 pilihan. Yaitu yang pertama itu untuk menghitung kalor untuk menaikkan suhu benda atau zat. Jika kita milih 2, menghitung kalor untuk merubah wujud zat atau benda. Kemudian yang 3, untuk mengakhiri atau keluar daripada program. Kita pilih 1. Inputkan massa benda atau zat yang dimasukkan ke dalam reaktor. Kita misalkan saja masanya itu 200 kg. Kemudian kita masukkan kalor jenis. Kita misalkan masukkan air dengan kalor jenis yaitu 1000. Kemudian masukkan suhu mula-mula. Kita misalkan 200 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir itu kita bikin 300. Suhu akhir kita bikin 500 derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda adalah sekitar 6 plus 7 Joule. Kemudian kita tekan A atau B untuk mengulangi program. Kemudian kita pilih 2. Masukkan massa benda. Kita misalkan 10 kilo. Masukkan kalor. Kita misalkan 200. Nah, maka kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud benda atau zat tersebut adalah 2000 Joule. Di sini bidang pada selanjutnya kita lanjutkan. Kita misalnya tekan B, maka kita tekan 3, maka sudah ditutup. Terima kasih, semoga program ini membantu. Penggunaan kalor ini pada teknik kimia itu sangat beragam. Contohnya tadi untuk merubah wujud benda atau zat. Biasanya kita ketika memasukkan zat pada reaktor, maka di situ kita dalam reaktor itu bisa mengubah fasa atau wujud dari benda tersebut atau zat yang kita masukkan ke dalam reaktor. Kemudian masuk kepada bidang kimia, yaitu saya mengambil materi mengenai gas ideal. Nah, sama seperti halnya pada program tadi, kita pertama itu mendeklarasikan, yang pertama itu array sebanyak 4. Kemudian kita mendeklarasikan real, bilangan real dari volume atau V, R, tetapan gas, atau P sebagai tekanan. Kemudian kita integer pilih, kemudian string ulang. Kemudian kita masuk kepada program, di mana pertama kali kita gunakan itu adalah output I mendatang. Di sini saya memberikan 3 pilihan program. Yang pertama itu untuk menghitung volume gas, yang kemudian untuk menghitung tekanan gas, yang kemudian yang ketiga itu adalah untuk keluar daripada program atau mengakhiri program. Nah, jika kita pilih 1, maka di sini kita akan menemukan output atau masukkan jumlah mol zat yang direaksikan ke dalam reaktor dalam satuan mol. Kemudian itu kita menginput X1-nya, kemudian masukkan lagi tekanan, kemudian kita input X2-nya, kemudian kita disuruh memasukkan suhu. Nah, di sini saya mengesain rumus atau ketetapan daripada gas di mana 0,082. Kemudian saya mengesain sebuah rumus untuk mencari sebuah volume di mana X1 dikali R dikali X3 dibagi pada X2. Kemudian didapatilah dengan output hasil
dan kemudian kita ditujukan kepada output akhir, di mana ketika kita ingin mengulang suatu program, maka kita bisa menekan A atau B. Langsung dicoba. Nah, di sini memiliki 3 pilihan untuk mencari tekanan dan volume dari persamaan gas ideal yang diterapkan ke dalam reaktor. Pertama kita pilih 1 untuk menghitung volume gas. Masukkan jumlah mol zat yang direaksikan ke dalam reaktor dalam satuan mol. Kita misalkan saja 2. Masukkan tekanan P yang digunakan untuk mereaksikan gas ke dalam reaktor dalam satuan Pascal. Kita misalkan tekanannya itu adalah 1000 Pascal ya. Maka kita masukkan suhu yang digunakan dalam reaktor. Jadi suhu kita gunakan dalam Kelvin, kita misalkan 300 ya. Maka volume gas yang harus dimasukkan ke dalam reaktor adalah sebanyak 0,0492 liter zat. Kemudian kita bisa menekan A atau B untuk mengulangi program. Nah, di sini kita pilih yang kedua untuk menghitung tekanan gas. Masukkan jumlah mol zat yang direaksikan ke dalam reaktor. Kita misalkan saja 3. Masukkan volume gas yang direaksikan ke dalam liter. Kita misalkan saja volume gas itu 1000 ya. Masukkan suhu T yang digunakan dalam reaktor. Kita misalkan 400 Kelvin. Maka tekanan yang digunakan di dalam reaktor untuk mereaksikan zat tersebut adalah sebesar 0,0984 Pascal. Kita untuk mengulangi program kita tekan B, kemudian kita pilih 3 untuk mengakhiri atau keluar daripada program. Nah, kemudian masuk kepada C++ daripada program, di mana kita sama halnya dengan program tadi. Kita menggunakan include IOStream karena kita tidak ada menggunakan rumus sejenis akar atau pangkat-pangkat, jadi kita hanya menggunakan IOStream. Kemudian kita menggunakan header using namespace std, kemudian headernya atau judulnya kita di sini bisa pasang ya. Mengenai gas ideal. Pada bidang kemudian kita mendeklarkan string to string double, kemudian to integer, kemudian kita double string, kemudian kita masuk kepada sebuah programnya yaitu integer main. Kita integrasikan.
double, kemudian integer pilih, kemudian string ulang. Di sini sebelum memasuki program kita melakukan do atau pengulangan di awal. Kemudian di sini kita ada 3 pilihan sama halnya dengan program flowchart tadi. Kemudian saya menggunakan else. Kemudian jika kita menggunakan juga pola program if, kemudian else. Dan kemudian nanti di akhir di sini akan ada while pengulangan ketika kita ingin mengulangi program. Oke, coba kita tes jalankan. Mohon maaf, sepertinya agak lelet. Nah, di sini kita diberi 3 pilihan untuk mencari gas ideal, baik itu tekanan maupun volume. Jika kita pilih 1, maka kita akan masuk untuk mencari volume gas. Masukkan jumlah mol. Kita misalkan 2. Kemudian tekanannya kita misalkan 100 Pascal. Kemudian suhunya dalam Kelvin kita misalkan 500 Kelvin. Nah, maka volume gas yang dimasukkan ke dalam reaktor adalah 0,82 liter. Kemudian jika kita mau mengulangi program, maka kita tekan A atau B. Kemudian kita pilih program 2 untuk mencari tekanan gas. Kita masukkan mol misalkan 3, kemudian volumenya kita misalkan 50 liter, dan suhunya kita misalkan 300 Kelvin. Maka tekanan yang bisa digunakan untuk reaktor adalah 1476 Pascal. 1,476 Pascal. Kita ulangi program, kita tekan atau. Kemudian kita untuk mengakhiri program, kita tekan 3. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai program C++ dan flowchart pada tugas UAS PKS 2. Saya mengambil program yaitu Fisika Dasar dan Kimia Dasar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.